Sungguh indah Allah mempersaudarakan sesama muslim, sebuah persaudaraan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak mengharap keridhaan Allah. Tentu saja rasa persaudaraan ini dalam penerapannya bertingkat-tingkat. Paling rendah adalah salamatus sadar, berlapang dada terhadap sesama muslim, jauh dari sifat iri dan dengki, turut bahagia jika saudaranya mendapat nikmat, dan ikut bersedih saat saudaranya mendapat musibah. Semakin tumbuh dan berkembang rasa persaudaraan, makin tinggi pula keimanan. Bahkan para ulama menganggap bahwa kualitas hubungan yang dibangun oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya merupakan tolak ukur kadar keimanannya. Makin baik hubungan persaudaraan yang mereka jalin, maka semakin baik kualitas imannya. Maka sangatlah wajar bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Inilah puncak dari hubungan persaudaraan antar sesama muslim. Munculnya sikap itsar, mendahulukan saudaranya walaupun sebenarnya dirinya juga sangat membutuhkan. Sifat itsar inilah yang hari ini semakin tersisih. Saat manusia larut dalam kecintaan dunia, kikir, egois, individualis, bahkan hedonis. Yang penting senang, pokoknya happy. Satu cara menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama muslim ialah dengan saling berkunjung, bertamu satu sama lain. Dengan bertamu, seorang muslim akan dapat menjaga hubungan persaudaraannya dengan orang lain, bahkan semakin mempereratnya karena ia dapat mengetahui keadaan saudara seimannya, apakah ia tengah dalam keadaan sehat atau tengah mengalami sakit, apakah ia dalam keadaan senang atau tengah kesulitan. Saling berkunjung dan bertamu di antara kita adalah hal yang biasa terjadi, baik bertamu di antara sanak famili dengan tetangga atau teman sebaya yang tinggal di kos. Sebuah aktivitas yang mudah memang, namun banyak di antara kita yang melupakan adab-adab dalam bertamu ini, di mana syariat Islam telah secara lengkap memberikan tuntunan. Alangkah indahnya jika setiap langkah yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, dan termasuk dalam bertamu dan posisi tuan rumah dalam menjamu tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyapa dan memberikan informasi Islami. Semoga tayangan kami hari ini mampu memberikan pedoman beribadah sesuai tuntunan Islam, agama, rahmat semesta alam. Di saat perang Ahzab, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam rela menjadi orang yang paling kelaparan di antara pasukan kaum muslimin. Saat itu, banyak di antara pasukan muslimin yang mengganjal perut mereka dengan sebuah batu untuk dapat menahan lapar. Sedangkan di saat yang sama, Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Masya Allah. Akhlak yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 128.
Saat kaki kita tengah melangkah keluar rumah, bacalah doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Sungguh tiada daya upaya melainkan dari pertolongan Allah. Meskipun pendek dan mudah sekali untuk dihafal, namun doa ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Di saat kita membacanya, kita akan didoakan oleh para malaikat, sehingga perjalanan kita pun akan banyak menuai barokah, insya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la haula wala quwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian tatkala hendak menaiki kendaraan, bacalah doa, Subhanallazi sakorolana hazawama kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah, zat yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, menyambut tamu merupakan perkara mulia, dan Islam merupakan agama yang sungguh luar biasa sempurna. Terbukti Islam mengatur kepada kita selaku umatnya bagaimana tata cara menerima tamu yang baik. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Insya Allah pada kesempatan ini kita mencoba untuk membahas bagaimana kita bisa memuliakan tamu dan bagaimana kita bisa menjadi tamu yang mulia. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin datang bertamu, maka tolong pilih waktu yang terbaik. Maksudnya bukan di waktu-waktu aurat. Di dalam Islam ini dikenal dengan waktu aurat yang dilarang kita kalau tidak penting sekali untuk tidak bertamu. Yang pertama adalah waktu ba'da zuhur, atau ba'da asar, atau ba'da isya. Ini sangat dilarang bagi kita untuk bertamu kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita datang bertamu, maka hendaknya pertama datang kita beri salam buat orang yang ada di dalam rumah sebagai tanda bahwa ada tamu yang datang, ya. Kita ketuk dengan sambil memberi salam, Assalamualaikum. Ini pun sekaligus sebagai doa buat mereka-mereka yang ada di dalam rumah tersebut, dan tanda bahwa kita datang. Nanti dari salam ini kita bisa tahu kita diterima atau ditolak oleh orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Salam pertama mengingatkan, salam kedua sebagai penegas, salam ketiga sambil kita menunggu. Ketika kita sudah salam sampai 3 kali, ternyata tidak diterima oleh orang yang ada di dalam rumah, maka pada saat itu berarti kita ditolak, ya. Segera kita jangan melihat ke rumah lalu kita teriak-teriak, tidak diperbolehkan. Sebagai tamu kita harus menghormati orang yang ada di dalam rumah tersebut. Kalaupun ternyata misalkan begitu keluar orang yang di dalam rumah merasa kita bukan mahramnya, misalkan seorang istri ketika ditinggal pergi oleh suaminya lalu ada seorang laki-laki datang untuk bertamu ke sana, maka seorang istri wajib untuk menolak. Mohon maaf, saya sedang sendiri di rumah. Kalau Anda ingin datang, maka tunggu suami saya datang, karena tidak boleh berdua-duaan yang bukan mahram di dalam rumah. Atau misalkan kalau seandainya kita sebagai tuan rumah sedang sholat, ya, tiba-tiba ada suara Assalamualaikum, bagaimana? Beri saja tanda, mungkin takbir kita keraskan, ya, atau mungkin ruku kita ketika kita bangun dari ruku juga kita keraskan, tidak ada masalah selama itu bisa memberi tanda. Kalau tidak, biarkan saja tamu yang menyadari bahwa orang di dalam rumah tersebut sedang beribadah. Dan hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita datang, hendaknya kita membawa hadiah sebagai bentuk
care kita, perhatian kita kepada orang yang ada di dalam rumah, sehingga itu bisa masuk dalam kategori hadis Nabi tahadu tahabbu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Assalamualaikum. 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 Iya, apa kabar? Baik, baik. Ya, mari Mas ya. Silakan. Bagi kita sebagai tuan rumah, ketika menerima tamu hendaknya kita terima dengan senyuman yang baik, yang menyenangkan, bahkan mungkin ditambah dengan doa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyunahkan kepada kita ketika menerima tamu itu terimalah dengan doa. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu utusan dari Abi Qais. Nabi mengatakan marhaban bil wafdil ladina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang buat saudara-saudaraku, semoga Allah berikan rahmat, apa segala macam bentuk doa-doa kebaikan, silahkan doakan kepada mereka, karena ini termasuk bahagian daripada sesuatu yang baik yang disunahkan kepada kita selaku tuan rumah. Alangkah indahnya bila setiap muslim telah memahami adab bertamu dan memuliakan tamu. Di satu sisi tentu akan membuat sang tuan rumah merasa nyaman menyambut tamunya. Di sisi lain, sang tuan rumah pun paham bagaimana cara memberikan penyambutan dan pelayanan kepada sang tamu. Hal tersebut akan membuat persaudaraan di antara mereka berdua semakin harmonis. Hilang seluruh penyakit dengki dan sombong dalam diri mereka, digantungkan dengan rasa cinta dan kasih sayang yang terbentuk semata karena ikatan iman antar mereka berdua karena Allah. Ya, hanya karena Allah. Kondisi seperti ini sering disebut sebagai ukhuwah Islamiyah atau semangat persaudaraan karena ikatan Islam, ikatan iman. Persaudaraan seperti inilah yang kelak akan menolong kita dari bencana di padang mahsyar, saat dimana kita akan dibangkitkan dalam keadaan matahari berada 1 mil di atas kepala. Tiada yang akan diberi naungan oleh Allah saat itu kecuali hamba-hamba Allah yang taat. Salah satunya ialah hamba-hamba Allah yang mengikat tali persaudaraan atas dasar iman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku pada hari ini? Aku akan menaungi mereka dalam naunganku pada hari yang tiada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim. Dengan ukhuwah Islamiyah ini, umat Islam pernah menjadi negara adidaya yang sangat hebat. Negara adidaya ini menjadi kuat karena dipersatukan oleh persaudaraan Islam yang didasarkan pada akidah Islam. Islam mampu mempersaudarakan manusia yang berbeda ras, suku, dan warna kulit. Ukhuwah Islamiyah mempersatukan umat manusia yang menyebar mulai dari Jazirah Arab, Persia, India, hingga mencapai perbatasan Cina dan Rusia. Membebaskan Syam bagian utara, Mesir, Afrika Utara, Spanyol, Anatolia, Balkan, Eropa Selatan, dan Timur, hingga di gerbang Wina di Austria. Islam menyatukan berbagai kawasan dengan berbagai ras, suku, dan warna kulit, seperti Semitik, Arab, Syriani, Kaldean, Hamitik, Nubia, dan Sudan. Arya Parsia, Yunani, Spanyol, dan India, Tourani Turki, dan Tartar terintegrasi dengan baik berdasarkan akidah Islam. Saat itu, umat Islam memiliki negara superpower yang ditakuti oleh musuh, disegani oleh kawan. Berbeda dengan kondisi umat Islam saat ini, meskipun jumlah muslim mencapai lebih kurang 1,5 miliar di dunia, umat Islam sangat lemah, dizolimi, bahkan dihina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan Islam ini dengan perumpamaan yang sederhana.
Ukhuwah Islamiyah itu seperti satu tubuh. Hal ini berarti harus ada saling peduli antara sesama. Rasa sakit saudara muslimnya adalah rasa sakitnya pula. Tangis saudaranya adalah tangisnya juga. Lapar saudaranya adalah laparnya juga. Dengan ini umat Islam wajib menolong saudaranya dimanapun ia berada. Perumpamaan yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan ukhuwah Islamiyah itu bagaikan bangunan yang satu, saling memperkuat, bukan memperlemah. Demikian pentingnya ukhuwah Islamiyah ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mengkaitkannya dengan kesempurnaan iman seseorang. Sabdanya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejarah membuktikan pada kita bahwa kekuatan umat Islam itu terbangun sebab munculnya kesadaran kolektif umat Islam untuk bersaudara. Jauh hari, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dalam sabdanya. Ruh-ruh kaum muslim itu seperti tentara yang berhimpun, yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya, dan sama-sama sifatnya, maka akan saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan tercerai-berai. Hadis riwayat Muslim. Saat perang Qadisiyah tengah berkecamuk, prajurit Persia di kota Qadisiyah terperangah menyaksikan pasukan Muhajirin dan Ansor menyeberangi sungai deras yang membatasi mereka dengan kamp pasukan Persia. Bangsa Arab yang tak pernah bertemu sungai tiba-tiba menjadi begitu berani. Mereka, pasukan Muhajirin dan Ansor, saling bergandengan tangan, berangkulan membelah derasnya arus sungai Eufrat. Saat tengah menyeberangi sungai, tiba-tiba rombongan besar itu berhenti di tengah arus sungai yang ganas itu. Tatkala ada seorang pasukan kaum muslimin yang kantong airnya terjatuh ke sungai, mereka semua membungkukkan badan seraya meraba-raba ke dasar sungai. Puluhan ribu tangan seketika mengaduk-aduk sungai Eufrat untuk mencari tempat minum tersebut. Kejadian ini benar-benar menjatuhkan mental pasukan Persia saat itu. Pasukan Persia berpikir hanya karena sebuah kantong air saja, semua pasukan kaum muslimin mengaduk-aduk sungai raksasa. Lantas bagaimana jadinya jika salah satu dari pasukan kaum muslimin terbunuh? Ya, inilah semangat persaudaraan yang khusus dirasakan hanya oleh orang-orang yang beriman. Pertanyaannya kini, di manakah akan kita dapati lagi semangat persaudaraan seperti ini? Inilah pentingnya menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan dalam tali Allah. Dengan satu tindakan mudah, yaitu saling berkunjung, saling bertamu dengan kerabat dan teman-teman. Semoga Allah memudahkan niat kita dalam menjalin tali silaturahim dan kita mampu menjalankannya dengan adab-adab yang baik yang sudah dituntunkan sejak jauh hari oleh Rasulullah SAW. Nah pemirsa, demikianlah akhir kebersamaan kita hari ini. Semoga tayangan Hasanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridha Allah, serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.